Kamu suka banget sama seorang cewek? Kamu sudah sering lihat dia, sudah tahu akun Instagramnya, bahkan kadang kalian papasan, tapi kamu cuma bisa menatap dari jauh. Kenapa? Karena kamu takut. Takut ditolak. Takut dianggap aneh. Takut dihancurkan realita. Tenang, kamu gak sendiri. Tapi gimana kalau gue bilang, ada cara elegan, misterius, tapi efektif buat bikin cewek itu mulai memperhatikan kamu. Bahkan tanpa kamu harus langsung bilang, aku suka kamu. Yes, di video ini gue bakal bongkar 6 strategi meluluhkan hati cewek dalam waktu singkat. Cocok buat kamu yang pemalu, introvert, atau sekadar belum siap buat to the point. Tapi ingat, ini bukan buat main-main. Ini buat yang benar-benar ingin serius, yang sedang menyukai seseorang, tapi belum tahu cara mendekatinya dengan penuh pesona. Karena sayangnya, nggak semua orang punya keberanian buat bilang, aku suka kamu. Makanya, trik ini cocok banget buat kamu yang naksir, tapi minder. Mau ngungkapin perasaan, tapi takut ditolak. Dasar strategi cinta. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, kamu harus tahu satu hal dulu. Perempuan itu lebih banyak jatuh cinta lewat perasaan dan rasa penasaran. Bukan cuma visual, tapi juga suasana hati. Kamu harus bisa menciptakan rasa penasaran itu, membuat dia mikir, siapa sih orang ini? Dan lebih penting lagi, kenapa dia kayaknya ngerti banget cara bikin aku mikir dia terus? Dan strategi ini cocok banget buat kamu yang sering lihat gebetan, tapi belum berani nyapa. Satu kantor atau satu kampus sama dia. Belum cukup pede buat ngomong langsung. Gak mau jadi cowok gombal yang receh, tapi juga gak mau jadi cowok pasif yang cuma bisa curhat ke temen. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, riset digital dulu bro. Kenali jalur komunikasi. Langkah pertama ini, kenali semua akun media sosial target kamu. Mulai dari WhatsApp, Facebook, Instagram, bahkan TikTok kalau perlu. Tujuannya apa? Bukan buat stalking secara toksik, tapi buat mengenali kebiasaan digitalnya. Kamu bisa tahu kapan dia aktif, jenis konten apa yang dia suka, dan bahkan gaya komunikasinya seperti apa. Dan ini penting banget, karena kalau kamu tahu kapan waktu yang pas buat muncul di hidup dia, kamu nggak akan dianggap nyepam atau ganggu. Kalau suatu hari kamu diblok di salah satu platform media sosialnya, kamu masih bisa berkomunikasi lewat channel lain. Tapi ingat, ini bukan buat meneror ya. Ini buat memastikan kamu tetap bisa tersambung. Kunci utamanya, kontrol dan niat baik. Langkah kedua, ciptakan aura misterius. Jangan tampil terlalu jelas, jadilah sosok misterius. Langkah kedua ini, kamu jadilah misterius. Hapus foto profil kamu, atau setidaknya sembunyikan dari dia. Jangan tampilkan seluruh isi hidup kamu di media sosial. Kalau perlu, buat akun kedua yang lebih netral, lebih rapi, dan gak terlalu banyak aktivitas. Kenapa? Tujuannya, bikin dia penasaran. Karena semakin misterius kamu, semakin tinggi rasa ingin tahunya. Karena perempuan suka penasaran. Ketika dia tidak bisa langsung menebak siapa kamu, otaknya akan mulai menyusun teka-teki. Siapa ya orang ini? Kenapa dia tahu aku? Kenapa dia ngirim pesan, tapi nggak pernah komentar di medsosku? Dan ini adalah pintu awal ketertarikan emosional. Langkah ketiga, kirim pesan pertama, yang penuh rasa, tapi tetap halus. Langkah ketiga ini, kirim pesan pertama yang menggugah hati. Tapi ingat, bukan chat gombal murahan. Kirim pesan yang bikin hati bergetar. Gunakan kata-kata yang dalam, puitis,
dan tidak mengandung nama atau identitas. Contoh, "Selamat malam bunga pujaan. Kiranya kau berkenan membaca pesan ini. Ingin sungguh aku bicara, satu kali saja, sebagai ungkapan kata, perasaanku padamu." Sisipkan kata-kata indah yang puitis, tapi jangan lebay. Kirim, lalu langsung matikan HP kamu. Jangan balas apapun setelah itu. Atau aktifkan mode pesawat. Biarkan dia berpikir, kenapa? Karena rasa penasaran adalah pintu dari ketertarikan. Jangan buru-buru menjawab. Biarkan dia merenung. Waktu terbaik buat kirim pesan ini adalah sore hari. Saat dia merasa harinya sudah selesai, tiba-tiba muncul pesan penuh rasa. Seperti ini. Dijamin. Pikirannya goyah. Langkah keempat. Sapaan pagi, hari yang ringan, tapi mengena. Hari berikutnya, kirim sapaan pagi. Contoh, "Selamat pagi, bunga pujaan. Sejujurnya, aku tak ingin mencintaimu, tapi keindahan yang selalu kujumpai membuatku tak tahan untuk tidak menuliskannya. Semoga harimu menyenangkan." Setelah itu, diam. Biarkan dia menjalani harinya. Lakukan ini selama 3-4 hari saja. Jangan spam. Jangan jadi orang yang terlalu hadir. Lakukan ini hanya pagi dan sore. Jangan siang-siang. Biar nggak dianggap ganggu. Setelah hari keempat, menghilanglah. Ya, benar. Jangan kirim pesan apapun selama 2 atau 3 hari ke depan. Kenapa? Karena dalam masa hening itu, rasa penasaran berubah menjadi rasa kehilangan. Langkah kelima, muncul lagi, tapi lebih lembut, kembali dengan sapaan yang lebih personal dan santun. 2 hari kemudian, setelah 2 hari menghilang, kamu muncul lagi dengan kalimat santun. Kali ini, dengan pendekatan yang lebih personal. "Selamat malam bunga pujaan. Bagaimana kabarmu hari ini?" Kalau dia jawab singkat, "Baik," kamu cukup balas, "Alhamdulillah," atau "Puji Tuhan," sesuai dengan keyakinanmu. Simple, tapi berkelas. Tunjukkan kamu sopan dan religius. Dan kalau dia akhirnya bertanya, "Siapa sih kamu?" Jawab, "Aku seseorang yang sudah cukup lama memperhatikanmu. Tapi aku menyadari, aku bukan siapa-siapa. Jadi hanya lewat pesan ini, aku bisa menyampaikan rasa." Kalau dia tetap penasaran, ajak dia ketemu. Tapi ingat, ajak di tempat umum, kantin, taman kampus, tempat yang terbuka dan nyaman. Jangan di tempat sepi. Langkah keenam, pertemuan pertama. Tahan diri, jangan terlalu banyak bicara. Di pertemuan pertama, jangan terlalu banyak bicara. Biar dia yang membuka pembicaraan, jawab secukupnya, jaga bahasa tubuh kamu. Santai tapi percaya diri. Jangan terlalu banyak basa-basi. Biar dia tetap penasaran. Tunjukkan kalau kamu punya nilai. Bukan cowok yang norak atau gampang terpesona. Lalu di akhir pertemuan, kamu bisa bilang, "Maukah kita bertemu lagi minggu depan?" Kalau dia bilang, "Iya," itu tandanya kamu berhasil membuka hatinya. Tandanya ada harapan. Bagaimana kalau ditolak? Tapi gimana kalau akhirnya dia bilang, "Maaf, aku belum bisa." Tenang, kamu bukan gagal. Kalau dia minta waktu, beri. Tapi jangan terlalu lama, maksimal 2 minggu. Setelah itu, tanya lagi. Kalau dia masih menggantungkan, tinggalkan. Kalau masih nggak jelas, tinggalkan. Jangan biarkan dirimu jadi permainan orang lain. Karena cinta yang sehat tidak boleh dijadikan mainan. Jangan jadi pria yang dimanfaatkan hanya karena kamu tidak berani pergi. Ingat, kamu berharga. Cinta itu soal pilihan, bukan sekadar pengorbanan. Nah, itu dia 6 cara meluluhkan hati perempuan
dalam waktu singkat dengan cara elegan, santun, dan penuh strategi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen pengalamanmu di bawah, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan tips cinta lainnya. Karena cinta bukan soal keberanian semata, tapi juga soal waktu, cara, dan elegansi